Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia juga akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia juga akan diberi minum. 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa
diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa diberi minum dia sendiri akan diberi minum. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu. Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, semua sekarang duduk manis, duduk diam. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Ku nyanyi haleluya, Bapakku datang menyembahmu di sini. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tangannya ke atas, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyikan sungguh-sungguh, angkat tanganmu ke atas. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita semua lipat tangan. Kita mau berdoa, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh kembali ibadah sekolah minggu. Meskipun masih di rumah, tapi kami mau tetap semangat, sukacita, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita mau bernyanyi dengan semangat buat Tuhan. Tante Desi undang kita bangkit berdiri di rumah ya. Nggak boleh lemes-lemes, harus semangat, sukacita buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Kita katakan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Semua bersemangat ya buat Tuhan ya.
Haleluya. Hatiku jadikanlah selalu bersinar, selalu bersinar terus. Oh Tuhan, jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Namanya haleluya, 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 pujikan. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 pujikan. Haleluya, 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 amin, amin. Iya, tetap berdiri ya. Tadi pujian bilang, jadikan hatiku bersukacita. Coba lihat sebelahnya, ada yang masih manyun, ada yang masih sedih. Nah, enggak ya? Kita mau semangat sukacita karena Tuhan jadikan hati kita selalu bersukacita. Ya, kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita nyanyikan lagu Cubi-cubi dubi dam dam. Ya, jangan lupa melompat tinggi buat Tuhan. Haleluya. Cubi-cubi dubi dam dam, dubi dam dam. Cubi-cubi, cubi-cubi dubi dam dam, dubi dam dam. Kata Tuhan, cinta saya loncat, hey, cinta kamu loncat, hey, cinta semua. Kata Tuhan, cinta saya lompat, hey, cinta kamu lompat, hey, cinta semua. Percayalah, ya stop dulu. Kalau nanti kata Tuhan, cinta saya lompatnya yang paling tinggi ya. Karena kita percaya, kata Tuhan, Tuhan cinta saya, cinta kamu itu iya dan amin. Sekali lagi, cubi-cubi dubi dam, haleluya. Cubi-cubi dubi dam dam, dubi dam dam. Cubi-cubi, cubi-cubi dubi dam dam, dubi dam dam. Kata Tuhan, cinta saya lompat, hey, cinta kamu lompat, hey, cinta semua. Kata Tuhan, cinta saya lompat, hey, cinta kamu, hey, cinta semua. Percaya, haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Tuhan cinta saya, cinta Tante Desti, cinta anak-anak sekolah minggu, itu ya dan amin. Karena Tuhan sayang kita semua. Yuk kita mau angkat pujian kita yang lain. Kita mau nyanyikan lagu Ku daki 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 ya. Semua mendaki. Kalau nanti di kanan kau ada, kita ganti. Gerakannya seperti ini. Di kanan kau ada ya. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah, oke? Iya, cubi-cubi lagunya Ku daki daki. Semangat ya. Ku daki 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 daki, gunung 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 lumayan dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku selam dalam samudra dayung. Ku dayung 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 dayung, laut di sungai. Ku terbang
Tadi dikatakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah, di mana-mana Tuhan ada buat kita. Puji Tuhan. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua duduk manis. Kita angkat satu pujian. Kita katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, aku cinta Tuhan. Tuhan begitu baik bagiku. Tuhan sudah mati untukku, menebus dosa-dosaku, dan aku mau cinta Tuhan seumur hidupku. Semua lipat tanganmu dan tutup matamu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mencintai kami, mengasihi kami, bahkan rela disalib untuk kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang duduk manis. Kita akan dengar firman Tuhan. Temanya tentang tiang garam. Tiang garam apa ya, Tante Desti? Nanti kita lihat ya. Kita saksikan tayangan dulu tentang Sodom dan Gomora. Bagaimana istri Lot menjadi tiang garam. Mari kita saksikan kisah berikut ini. Dua malaikat tiba di Sodom pada waktu petang. Di kota Sodom dan Gomora, orang-orang banyak sekali melakukan kejahatan. Mereka saling menyakiti dan melanggar perintah Tuhan. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Terima kasih, tapi kami akan bermalam di tanah lapang saja." Tetapi Lot terus mendesak mereka untuk menginap di rumahnya. Ia meminta istrinya menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang dari kota Sodom itu datang mengepung rumah mereka. Mereka berniat jahat terhadap kedua malaikat yang datang ke rumah Lot.
Lot berkata kepada orang-orang itu, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat terhadap mereka. Mereka adalah tamu-tamuku. Pergilah dari sini." Tetapi orang-orang banyak itu terus mendesak Lot dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Lot berkata lagi kepada mereka, "Tuan-tuan, janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di malam ini di dalam rumahku. Jika engkau berbuat jahat kepada mereka, maka Tuhan akan marah kepadamu." Tetapi orang-orang itu terus saja mendesak Lot. Lalu kedua malaikat itu mengulurkan tangannya dan membutakan mata orang-orang yang ada di depan pintu rumah Lot, sehingga mereka tidak dapat menemukan di mana pintu itu. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Lot, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Karena orang-orang yang tinggal di kota ini telah berbuat dosa." Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera pergi meninggalkan kota Sodom. "Segeralah pergi bersama dengan istrimu. Selamatkanlah nyawamu dan janganlah menoleh ke belakang, supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian Tuhan menurunkan dari langit hujan belerang dan api atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu ia berubah menjadi tiang garam. Hal ini terjadi seperti yang telah dipesankan oleh malaikat itu kepada mereka. Haleluya, gimana kita udah saksikan ya kisah tiang garam. Sekarang tahu kan tiang garam itu apa? Dikisahkan bagaimana orang-orang di mana tadi nama tempatnya? Sodom dan Gomora. Pinter. Di Sodom dan Gomora orang-orang berbuat jahat. Orang-orang berbuat dosa. Apa itu dosa? Masih ingat? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Dosa itu adalah tidak taat. Dosa itu nggak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, di Sodom dan Gomora bagaimana orang-orang yang semua berbuat jahat. Hanya siapa tadi namanya? Lot dan istrinya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga tetap supaya tidak seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika ada dua malaikat Tuhan saat itu datang, tapi apa yang terjadi? Orang-orang Sodom dan Gomora meminta dua malaikat ini supaya keluar untuk diambil oleh orang-orang Sodom dan mau menjahati mereka. Tapi Lot menyembunyikan dua malaikat ini dan berkata, "Jangan ganggu, mereka ini tamuku." Bagaimana Lot mau menolong bahkan membela dua malaikat Tuhan ini supaya mereka tidak ditarik keluar oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ketika Lot bilang sama istrinya tadi, "Siapkan makanan." Dikasih makanan. Malaikat Tuhan dua orang tadi datang, diberi makan. Tapi apa yang terjadi? Dua malaikat ini membawa pesan dari Tuhan buat Lot bahwa Tuhan mau menghancurkan, tadi apa nama kotanya? Sodom dan Gomora. Tuhan mau menghancurkan, membakar habis. Tapi Tuhan ingat ada orang yang berdoa buat Lot. Namanya Bapak Abraham. Sampai akhirnya Lot dikatakan oleh malaikat, "Cepat tinggalkan daerah ini. Kamu harus pergi berlari jalan jauh. Jangan melihat ke belakang." Nah, pesannya tadi malaikat ini bilang, "Kamu berjalan
jauh, jangan lihat ke belakang. Tapi apa yang terjadi ketika Lot dan istrinya mulai berjalan, tiba-tiba istrinya bilang, loh kok gak dengar apa-apa ya? Dia mulai lihat ke belakang. Padahal tadi firman Tuhan bilang apa? Jangan lihat ke belakang. Pesan malaikat Tuhan bilang jangan lihat ke belakang. Tapi istrinya Lot gak dengaran. Akhirnya dia menjadi tiang garam, menjadi patung, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau ambil pelajaran dari kisah Sodom dan Gomora tiang garam ini. Belajarlah dengar-dengaran, belajar taat, belajar nurut ya. Jangan jadi anak yang bandel. Kalau dibilang harus sama mama papa, ikutin. Kalau firman Tuhan bilang gak boleh berbohong, gak boleh berbohong. Firman Tuhan bilang gak boleh mencuri, berarti gak boleh mencuri. Firman Tuhan bilang harus setia ibadah, harus setia ibadah. Meskipun sekolah minggu masih di rumah, tapi Tuhan itu hadir dalam hati kita ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita jangan seperti istri Lot ya, gak mau nurut, gak mau dengar-dengaran. Dia malah balik ke belakang, melawan perintah, firman atau mungkin pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ya, Tante Desi percaya anak-anak sekolah minggu GPDI Dekolot adalah anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang nurut, taat, dan patuh pada firman Tuhan, pada orang tua, pada orang-orang yang lebih dewasa, guru sekolah minggu, pendeta, siapapun yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan hal-hal supaya kalian itu jadi anak yang baik, kita harus dengar-dengaran ya. Puji Tuhan. Yuk kita mau ayat hafalan ya. Kembali ayat hafalan. Jangan bosan-bosan, karena firman Tuhan ini boleh tersimpan dalam hati kita dan menjadi pelita. Pelita itu apa Tante Desti? Lampu. Jadi kalau kita jalan dalam kegelapan, ada lampu yang menerangi. Kegelapan apa Tante Desti? Kegelapan kalau misalnya kita bingung nih, aduh di depan saya misalnya ada pensilnya bagus sekali. Tapi kalau kita ada firman, nah firman ini menerangi kita. Firman Tuhan bilang jangan mencuri. Nah tapi kalau kita nggak punya firman, kita berjalan dalam kegelapan. Kita ambil pensil itu dan kita jadi orang yang berdosa. Ya, yuk kita mau buka Alkitab kita Kisah Rasul 2 ayat 21. Kisah Rasul 2 ayat 21. Yuk, udah ketemu semuanya ya, perjanjian baru ya. Kisah Rasul 2 ayat 21. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ulang lagi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada namanya akan diselamatkan ya. Jadi kita belajar berseru sama Tuhan. Lewat apa? Doa. Lewat apa? Pujian. Belajar nyanyi buat Tuhan ya. Anak-anak sekolah minggu semuanya tetap sehat, sukacita di dalam Tuhan. Dan Tante Desti berharap kalian juga tetap menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau dengar-dengaran ya. Puji Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita, jangan lupa ayat hafalan Kisah Rasul 2 ayat 21. Yuk semua lipat tangannya. Kita mau tutup di dalam doa. Semua tutup mata, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, nurut, dengar-dengaran, gak bandel, menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan
sudah menolong kami semua. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami. Berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah boleh virus corona segera pergi dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Mari anak-anak, angkat kedua tanganmu ke atas, mata tetap ditutup, dan percaya berkat Tuhan yang kamu terima akan menjadi bagian kamu. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak yang taat takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Ishak, Abraham, dan Yakub, dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu udah selesai. Ingat, 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 ingat. Jadilah anak-anak yang taat, nurut dengar-dengaran. Tetap sukacita, semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.